Nah, jadi ini versi saya dulu lah ya. Kalau saya sih support resist sih ya, terus terang ya, support resist itu kan sebenarnya banyak cara tentunya. Ada yang pakai moving average, ada yang pakai Fibonacci, ada yang pakai trend line dan sebagainya gitu ya. Cuman saya sih dulu saya sempat coba berbagai jenis. Nah, cuman belakangan ini saya lebih sering pakai tarik garis trend line lah. Jadi menurut saya sih ya namanya tarik garis ya masing-masing orang pasti kan beda-beda ya, nggak tentu sama semua gitu. Nah, jadi saya ambil contoh mungkin di INKP ya, INKP. Nah, pertama mungkin kan kalau kita udah ngerti lah support itu apa, resist itu apa gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit jelasin lagi karena kan ini kan untuk video yang orang-orang lain juga ya yang belum paham. Nah, support itu kan sebenarnya adalah range harga di mana range area di mana ketika harga saham itu menyentuh range area tersebut dia akan mantul ke atas. Nah, itu biasanya disebut support. Sedangkan resist itu kebalikannya. Biasanya dia range area di mana ketika saham sentuh harga tersebut dia cenderung akan mantul ke bawah, balik. Nah, itu makanya kenapa disebut dia support resist. Nah, support resist ini terbentuk bisa berulang kali. Jadi saya ambil contoh ini INKP ya. Kita bisa lihat di INKP. Nah, ini secara gamblang aja. Ini periodenya saya tarik agak jauh ya, 2017 sampai 2020. Nah, pertama kali sih harus saya jelasin juga, support resist itu tergantung juga kita tariknya seberapa jauh range-nya. Karena untuk yang short trade, tentu kita harus tariknya periodenya lebih pendek. Kalau misalnya medik, biasanya sih mungkin di bawah 1 bulan. Bahkan kalau yang scalping itu biasanya bisa dalam bentuk mereka pakai chart menitan ataupun yang di menitan lah. Nah, tapi kalau yang kayak swing trade, yang medium itu bisa 1 sampai 3-4 bulan. Nah, kalau yang long itu bisa di atas dari situ. Nah, saya ambil contoh mungkin yang di NKP saja. Lebih ini gampang karena kelihatan banget. Ini ketika bulan Februari ya, ini coba saya tarik ke belakang dulu, coba. Oh, tidak ada. Nah, ini ketika di bulan Februari 2018 ini ya, lebih jelas. Bulan Februari ini yang rally ya, INKP ini rally dari sejak akhir Desember 2017. Dia rally-nya cukup panjang rally-nya itu setelah dia break, ini ada resist ini kayak di sini 2017 ini. Ya, bisa diperhatikan di sini, ini saya kurangi 2018. Oke, nah di bulan November ini 2017 ini ada, boleh dikatakan ini harga INKP ini sideways cukup panjang ya, hampir 1 bulan dari November sampai akhir November, kemudian ini sempat turun, kemudian begitu di bulan Desember dia kembali lagi menyentuh harga sekitar 5.500. Nah, harga ini sideways lagi terus sampai 2018 Januari. Nah, ini sebenarnya sih mau dibilang resist ya, sebagian orang mungkin nggak menganggap resist, tapi ini sebenarnya mungkin ke sideways. Cuman ya meskipun sideways, ini range area ini, range harga antara 5.500 5.600 ini boleh dikatakan hampir terus-menerus disentuh harganya. Ini kalau saya besarin mungkin dia lebih gede. Oke. Nah, ini harganya ini terus bergerak di antara range 5.400 ya, 5.400 sampai dengan 5.800, 5.700. Nah, jadi ini sih mungkin lebih ke dark box ya, mungkin nanti next aja deh. Dia bergerak ke samping terus, nah hingga ketika di pertengahan Januari, dia di satu titik dia berhasil jebol harga high-nya.
high-nya ini di angka 6.000, sorry, ini 6.000. High-nya di 6.000. Di candle tanggal 9 November dia sempat mencapai 6.000 high-nya. Kemudian dia nggak sanggup tembus. Nah, kenapa saya bilang ini termasuk break resist? Karena ini kalau kita perhatikan, dia selalu mengulang-ulang di area 5.600 sampai ke area 6.000 tadi ya, 5.600 sampai area 6.000. Mayoritas itu dia di 5.800-an. Nah, dia terus-menerus berusaha menembus 5.800-an. Sempat gagal di tanggal 24 November, langsung turun tajam ke bawah. Kemudian dia berulang lagi, mencoba lagi di bulan Desember pertengahan. Terus mencoba sampai di Januari, di tanggal 16 Januari, dia berhasil break. Break di harga 6.000 ini, nah begitu dia break, dia otomatis dia langsung naik. Nah, kenaikannya ini juga lumayan, karena kenapa? Karena ini sideways-nya cukup panjang, resistnya ini cukup lama. Ini resistnya 2 bulan ini, sampai Desember. Jadi ini begitu dia break, dia langsung naik cukup panjang. Nah, kita mungkin coba tarik lagi ke belakang. Nah, kemudian ini saya gambar besarnya ya, long term-nya. Di bulan April 2018, dia sempat sudah hampir sampai peak, kemudian dia pullback. Dia udah nggak sanggup lagi nih, karena dia udah rally-nya lumayan panjang. Desember start sampai Februari pertengahan sampai Maret ini. Nah, di bulan Maret ini dia sempat sampai di titik 12.500. 12.500 ini dia langsung mentok pullback. Pullback-nya ke bawah. Nah, ke bawah ini dia di angka sekitar 11.000. Nah, ini ada range sekitar 11.000. Nah, ini saya akan katakan ini nanti jadi acuan berikutnya ya. Nah, sebenarnya ketika harga berada di sini, kita nggak bisa begitu yakin ini supportnya. Tapi ketika dia sentuh kedua kali pada tanggal 6 April, nah kita yakin ini menjadi support. Karena di tanggal 13 Maret, di tanggal 20 Maret dia sudah sentuh sekali di area 10.500, terus dia mantul ke atas. Kemudian dia nggak sanggup naik, dia mantul turun lagi ke bawah, di tanggal 9 April dia sentuh lagi harga 10.500. Nah, begitu setelah itu dia baru lanjut lagi naik. Nah, ini ada 2 titik di sini 10.500. Nah, ini menjadi acuan ketika kita lihat di bulan Desember 2018. Nah, ketika kita mau lihat harga INKP sudah mencapai titik puncaknya di harga 20.300. Nah, ini di sini juga sebenarnya terbentuk beberapa kali resist. Ini adalah area resistnya sebenarnya. Area resistnya cenderung turun. Nah, mungkin kalau kita tarik garis, ini sebenarnya garisnya turun ya. Nah, jadi area resistnya NKP-nya ada di 20.000. 20.000 ini akan menjadi area resist panjang karena dia lama sekali kayak di sini. Nah, begitu dia nggak bisa sanggup tembus 20.000, ada percobaan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dia nggak sanggup tembus nih area ini sekitar 19.000, 20.000. Maka dia terakhirnya dia muncul ke bawah. Nah, ketika dia ke bawah pun dia sebenarnya dia menjebol support. Nah, supportnya ada di area sini sebenarnya. Nah, dia beberapa kali dia begitu dia sentuh 20.000 dia turun ke bawah ke area 16.000-an. Kemudian dia naik lagi, nggak sanggup dia turun lagi. Nah, berkali-kali sampai ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai percobaan kelima kali begitu dia jebol nggak kuat lagi, maka dia jebol turun ke bawah. Turun ke bawah ke support mana? Nah, ternyata tadi sebelumnya kita ada perhatikan ini ada 2 support nih yang lumayan kuat nih, ada 2 ya. Nah, dia turunnya sampai ke batas 10.500. Nah, di 10.500 inilah dia terakhir dia mantul kembali ke atas karena dia menyentuh support 10.500. Nah, begitu dia menyentuh 10.500 dia mantul ke atas. Tapi nggak sanggup juga sih naik ke atas, jadi turun lagi ke bawah, kembali lagi sentuh 20.500, naik turun ini sampai berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 kali. Nah, jadi support resist itu semakin banyak, semakin sering di testing support atau resistnya, maka itu biasanya menjadi support resist yang benar-benar sangat valid. Nah, kalau dia sekali jebol, dia akan jebol dalam, sekali dia tembus ke atas juga dia akan tembusnya lumayan tinggi. Nah, kita lihat di tanggal 11 Maret 2019 inilah titik ketika di mana INKP itu akhirnya nggak sanggup naik ke atas, dia jebol support yang sudah 9 kali dia coba. Begitu dia jebol, nah dia sempat pullback. Jadi ciri-ciri saham yang breakout ataupun breakdown, dia pasti akan ada pullback-nya. Ataupun misalnya dia ada pantulannya sebentar lah. Jadi ini ketika dia jebol angka 10.500 ini, dia langsung turun ke bawah. Tapi dia nggak langsung dalam. Nah,
dia turun ke angka 8.900, 9.000, sekitar 9.000-an. Nah, dia sempat pullback ke atas sebentar ke arah 10.500 yang sebelumnya support itu menjadi resist. Jadi support resist itu selalu berdampingan, saling bergantian ya, nggak bisa kalau supportnya dijebol ya otomatis dia akan menjadi resist. Begitu juga resist yang dijebol berarti dia otomatis menjadi support. Nah, support yang sudah dijebol ini akhirnya menjadi resist. Nah, resist ini terjadi di tanggal 21 Maret ketika dia berusaha sentuh angka, berusaha jebol kembali 10.500, dia gagal. Nah, begitu dia gagal dia langsung turun ke bawah. Nah, ini udah nggak tolong lagi. Jadi 10.500 dia turun terus sampai ke area 5.400 di April 2019. Nah, di sejak April 2019 dia berusaha naik lagi nih. Tapi kebentur lagi nih di area 10.500 ini. Nggak sanggup dia turun lagi. Jadi sebenarnya kalau support resist saya tentuin sih nggak selalu harganya pas ya. Saya lebih banyak menggunakan range. Nah, karena saya mainnya itu, saya bukan day trader ya. Saya bukan day trader, jadi saya nggak terlalu lihat angka fixnya, saya lebih melihat range-nya. Kalau saya sih lebih mainnya lebih swing, lebih jauh. Jadi saya bisa tarik cukup panjang. Di biasanya saya pakai time range-nya itu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Untuk tradingnya, untuk penarikan garisnya ya, support resist ya. Nah, jadi ini contoh di INKP. Nah, kita bisa perhatikan begitu dia jebol, supportnya yang di sini, ini supportnya tadi kan 5 kali ya. 1, 2, 3, 4 kali. 5 kali dia tembus jebol. Nah, yang ini lebih parah di 9 kali. Makanya ketika dia jebol yang parah, dia akan cenderung turunnya lebih dalam. Ini dari 10.000 turun ke 5.000, berarti turunnya lebih kurang sekitar 50%. 50% ya, sekitar 50%. Lumayan dalam sih sebenarnya. Oke, ini sih contoh yang INKP. Ya, mungkin contoh lain, saya belum sempat lihat contoh sih. Nah, mungkin Demas ya, Demas. Kalau Demas, nah Demas ini juga sama sebenarnya. Ini ada resist yang menjadi support sebenarnya. Ini kita ada tarik garis resist yang menjadi support. Ini range area 269 ya. Area sekitar mungkin 250 sampai 280 ini. Ini areanya Demas nih. Begitu dia, nah sebelumnya ini dia ada sempat 3 kali percobaan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 4-5 kali dia percobaan, dia berhasil menembus resist di angka 270 ini, area 270. Nah, dia lanjut naik terus. Dia lanjut naik terus sampai ke 356. Tidak sanggup, dia turun. Nah, ketika dia sampai area 270, dia berulang kali lagi coba nih. Resist yang sebelumnya akhirnya menjadi support. Nah, supportnya ini juga testing berapa kali? 1, 2, 3, 4. Hampir 4 kali. Nah, yang kelima kali ini dia nggak sanggup, dia jebol. Jebolnya dalam nih, cukup dalam nih. Nah, jadi kalau Demas sendiri, kalau saya lihat sih ini ke depannya ini karena sampai 2020 ya. Ini 270 ini bakal menjadi resist yang cukup kuat. Kalau bisa tembus 270, ini bakal lanjut naik lagi sih. Nah, untuk saat sementara ini Demas mungkin dia ada support di area ini. Ini termasuk support nih. Support yang sebelumnya berhasil tembus area 200 ya, 190 sampai 200. Nah, beberapa hari lalu kan dia jebol di beberapa hari lalu kan dalam ya, GSG-nya turun agak dalam hari Kamis lalu. Nah, di hari Kamis lalu indeks turun agak dalam, nah Demasnya ternyata berhasil rebound di pas resistnya, area resistnya, ini area 200. Jadi kalau mau buy, sebenarnya sih ya bisa di buy di area support ini. Nah, cuman kan karena ya lagi turun sih siapa sih yang berani gitu kan ya. Tapi kalau memang sudah biasa trading berdasarkan support resist ya harusnya ini idealnya ini titik buy, ini saya loss ini. Lihat ini. Nah, ini cukup valid sih sebenarnya karena ini resistnya cukup kuat ini. Resistnya dari bulan April, dari sebelumnya nih ya, dari sebelumnya. Kemudian kemarin bulan April sempat dia coba beberapa kali, kemudian gagal, turun, mantul lagi di bulan Mei. Coba lagi di Mei, gagal, turun, coba lagi di Juli. Nah, di Juli baru berhasil dia tembus. Nah, jadi kalau mungkin beberapa hari ke depan, kalau Demas ini turun ke area 200, ini sih sangat recommended buy sih. Sangat recommended buy on weakness, ya buy on weakness.
Nah, stop loss-nya mungkin di bawah itulah, di bawah 190. Kalau menurut saya, ini saya mungkin akan perhatiin sih dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jadi cara penentuan saya sih berdasarkan itu. Jadi saya tariknya lumayan panjang. Saya bisa pakai reference time frame-nya lebih kurang 6 sampai 1 tahun. Jadi yang semakin saya sih cenderung suka yang mempunyai trial resist trial support itu berkali-kali. Nah, biasanya karena kalau yang dia sudah berkali-kali dicoba tembus nggak bisa, dan sekali tembus itu biasanya dia lumayan valid sih, lumayan kencang biasanya. Kencang ke atas walaupun kencang ke bawah, itulah. Jadi memang perlu kita perhatiin kalau untuk support resist itu. Nah, cara menentukannya ya masing-masing beda. Tentu mungkin ada juga yang cara lain. Saya kan juga Demas nih. Saya menggunakan trendline garis lurus. Nah, ada mungkin orang sebagian akan menggunakan yang garis miring. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Contohnya misalkan ini bisa saja sih tarik trendline supportnya seperti ini. Nah, kalau bagi orang sebagian yang menarik garis seperti ini, tentu dia tampilannya beda lagi. Pemahamannya akan beda. Oh, berarti sekarang posisinya Demas ini dia sudah break support. Dia sudah break support yang trendline, supportnya trendline. Ketika dia jebol, dia akan turun ke bawah. Nah, dia turun ke bawah, hari ini dia berhasil mencapai istilahnya yang menjadi support sebelumnya menjadi resist. Nah, ini kan menjadi area 220. Nah, ini juga sah saja sih, nggak ada yang salah sih. Jadi sebagian orang mungkin ada akan yang melihat seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini tampilannya berarti si Demas ini sekarang dia ada di antara resist trendline dan juga support yang ini, yang garis lurus ini, yang lama ini, support lama. Nah, mungkin terjadi besok ini akan pullback. Kalau dilihat dari situasinya ini ya, kalau saya lihat sih ini mungkin besok Demas akan pullback ke bawah karena dia menyentuh support, dia menyentuh resist yang ini, yang miring ini ya. Tapi bisa jadi juga dia akan tembus. Nah, kalau dia tembus, maka dia akan naik lagi. Ketika dia akan tembus trendline resist trendline ini, maka target berikutnya itu dia pasti ke sini, ke area yang sebelumnya ini. Ini ada support satu, ada resist satu, ini ada resist kedua. Jadi mungkin risk harga berikutnya kalau dia tembus dia akan ke arah 240, antara 220 sampai 240, atau mungkin bahkan bisa ke 255. Tapi kalau dia gagal ya mungkin dia besok akan mantul lagi ke bawah. Nah, dia mantul ke bawah, support yang kita bisa tentukan di sini adalah di sini, area 200. Nah, kalau saya trading di Demas, mungkin saya akan belinya itu ketika dia mencapai harga 200 ini. Saya akan lebih cenderung membeli ini. Kenapa? Karena ini sudah resist yang cukup kuat dari 2000 kemarin ya, 2017 lama. Sedangkan ini kan dia baru ya. Ini berarti dia lebih terbaru lah. Ini trendline terbaru, tren sekarang. Jadi ini mungkin untuk yang fast trading, untuk yang fast trade mungkin bisa pakai resist yang ini kalau menurut saya ya. Kalau yang fast trade ya bisa pakai. Tapi kalau yang cenderung swing, menurut saya bisa pakai yang support yang ini. Nah, kalau saya sih mungkin seperti itu. Jadi saya mungkin tidak akan buy pada saat dia break ini ya, karena ini terlalu pendek range-nya, ini hanya bulan Mei sampai bulan Agustus, hanya sekitar 6-7, hanya sekitar 2-3 bulan. Sekitar 3 bulan. Saya akan lebih memilih yang ini. Nah, itu sih kalau saya menentukan support resist seperti itu. Ini juga sebenarnya kalau kita tarik, kalau saya mundurin tadi ya, hampir sama dengan Fibo nih pasti ini. Coba saya tes ya. Oh, ternyata nggak terlalu sama dengan Fibo. Oke. Ya itu sih, kalau dari saya sih itu sih belum untuk support resistnya. Jadi untuk kasus Demas ini ya supportnya di sini, di area sini. Yang sebelumnya di resist cukup lama nih, resist double bottom malah nih. Double bottom lah, pastinya double bottom ini. Double bottom. Itu aja bro. Oke, sebentar bro. Sebentar karena bro udah share screen. Bro sabar, kayaknya sebentar lagi dia udah mau pulang kantor. Di Ko Junardi gimana pendapatnya? Ada ini nggak? Udah detail sekali, dan saya juga setuju ya. Memang harusnya itu kalau swing trade itu tekniknya seperti
ini Pak Irwan. Oke. Berhubung Ko Oh, Junardi ini jangan sama-sama doang lu, bro. karena Ko Junardi ini dia fundamentalis, jadi agak susah mungkin. Siapa bilang fundamentalis? Teknikalis itu. Gue ditipu sama dia. Aduh, kawat lo, bro. Bukan fundamentalis ya. Sebentar ya. Lu udah dipermainkan psikologis. Psikologis. Psikologis lu udah dimakan lu. Dia tuh trainingnya pakai feelingmologi. Feelingmologi, bro. Bentar, saya sih nggak ada yang saya tambahkan. Untuk chartnya, untuk toolsnya sebenarnya bisa banyak. Aku buka satu. Sebentar, ini hebatnya ini. Bro Junior ini bagi lah, jangan pelit-pelit lah. Ini sesi support and resistance. Mau bagi apa? Iya. Ini sebenarnya kan simple banget sih. Kalau nggak yang dibagi, bagi duit nggak apa-apa. Sebentar. Gue juga mencari ini dulu. Cara untuk share. Oke, untuk tool sebenarnya ada beberapa. Kebetulan tool yang saya pakai sekarang itu adalah, muncul nggak sih layar gua? Muncul. Oh ya, muncul ya. Ini tuh adalah dari browser, namanya tradingview.com. Sebentar, saya clearkan dulu semua komposit. Jadi untuk TradingView ini keunggulannya kebetulan apapun yang kita gariskan atau kita gambarkan dia akan tersimpan di dalam. Jadi next time berikutnya kita buka di HP, buka di PC, buka dimanapun, dia udah langsung tergambar seperti ini. Jadi apa yang pernah kita gambarkan itu tetap tersisa. Toolsnya lumayan bagus untuk menentukan support resistance. Nah, bedanya saya dengan Irwan cuman sedikit aja sih. Kalau Irwan dia gambar dengan pakai bar chart, saya belakangan dengan tick chart. Samburadul, saya ambil contoh tadi Bro Irwan dia gambar INKP ya. INKP. Kelemahan chart di sini sebenarnya dia ada batas waktunya sepertinya. Bentar. Oh, ternyata bisa lama juga. Jadi kita bisa gambarkan, sebenarnya tool itu tergantung dari masing-masing sih. Kalau gua sih bisa dengan ini, bisa dengan yang lain. Tuh di item, sorry, Bollinger Band-nya dibuang aja. Oke. Karena Irwan sudah menjelaskan dengan sangat jelas, aku membagi tips untuk support and resistance itu kapan, seberapa resist, seberapa support sih. Mungkin tidak seakurat si Bro Irwan ya. Pula bro, akurat mana ada yang namanya akurat bro. Trading mah nggak ada yang akurat bro. Bro itu lebih ini dari gua. Oke, di sini bisa begitu bro.
Jadi di sini itu tidak dilihat lagi open close-nya, tapi di seperti ini sih sebenarnya. Itu bar chart. Ini adalah tick chart namanya. Tick chart ya, oke. Ya, bar chart itu yang punya Ko Irwan. Nah, jadi Misalnya. ya dia chart ini kan banyak bro. Tapi plus minusnya dengan tick chart ini adalah nentuin dia apakah dia sedang uptrend downtrend itu valid atau enggak. Ini saya pelajarin dari jujur aja dari sekuritas yang lain dari Sinarmas. Oke. Seperti ini bro. Untuk beberapa aplikasi dia udah automate, dia bisa gambarkan sih. Cuman saya pengen gambarkan biar orang tahu nih awalnya dari mana datangnya. Oke. Jadi sering banget ada orang yang bilang higher high, lower low, higher high, lower low, dan gimana cara nentuinnya itu udah support resist dari sini. Oke, ini dia. Oke. Menurut pemaparan dari kolega sekuritas lain itu mengatakan bahwa higher high, lower low, higher high, lower low itu bukan dari daily tapi dari pattern yang dibentuk dari sekian lama terjadi. Untuk gampangnya sih kalau digambar di bar chart, mungkin bar chart karena dia agak gemuk jadi kelihatannya agak ribet. Untuk di ini tick chart, kalau gambar di tick chart dia akan kelihatan seperti ini. Dan dengan tool ini sih kalau menurut mereka, Pak ini positif. Downtrend itu sudah terbentuk yang seperti ini. Seperti ini trendline sih. Trendline menentukan supportnya tiap kali ya berdasarkan minimal downtrend itu kalau tidak salah 2 kali atau 3 kali. Jadi seperti ini dia udah break 1, 2. Nah break kedua itu ini udah mulai jadi support. Menurut versi, dilihat historicalnya juga di belakang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Karena udah break kedua kali. Di sini break pertama. Drawing to ini break pertama kali. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Mostly sih setelah break dari support sebelumnya 2 kali itu udah jadi mostly 3 kali udah support yang sangat kuat sih biasanya. Jadi ini udah 1, ini break support sekali, 2 kali itu udah biasanya udah kuat banget. Ketiga kali udah lebih kuat, keempat kali di sini kelihatan keempat kali dia udah mulai nempel. Jadi kalau ditarik tanpa dilihat ke kiri kurang lebih jadi seperti ini. Kita cek ke belakang. Jadi range-nya di sekitar sini ini.
sama seperti punya Bro Irwan, technical analysis, cuma dengan tool yang berbeda. Oke, mungkin itu aja dari gua. Dari biasanya kok Junardi pakai apa toolnya? Untuk tentukan support resistance, Iya. ya sama. Saya akan tentukan support dan resistance secara sideways dan kemudian support resistance secara trendline. Ini kalau yang saya lihat punya Bro, ya kan trendline kan. Jadi Ya, kita bisa bottom fishing tuh. Ya, bisa bottom fishing tuh. Kan dia udah 3 kali tes resistance trendline tuh ya. 4 kali ya. Secara Jadi ya. Iya, jadi itu. Cuma ya itu harus disiplin cut loss ya. Disiplin cut loss. Kalau misalnya dia fail lagi, biasanya kan traders itu kan dia melawan ego dan psikologis dia gitu. Masih ingin nanti berasumsi sendiri, jebakan bandar atau apa gitu. Sulit ya, masuk teknikal keluar fundamental ya, atau masuk fundamental keluar Bisa teknikal. jadi. Atau masuk technical keluarnya udah fantasi bro. Fantasi. Akhirnya jadi BPH kan, buy pray hope kan. Udah baik, berdoa, berharap. Saya udah sangat detail sharing dari master nih. Enggak lah, master di sini ada beberapa. Belajar banyak. Ini kan cuma harusnya lu invite lagi bro, invite apa yang Fibonacci bro. Yang pakai Fibonacci. Support resistant Fibonacci sih punya ada, itu yang dari punya si siapa? Si berdagang angka ada. Caranya sih yang punya versi dia. Ini ya versi Fibonacci punya Bro Irwan juga kan. Punya Bro Irwan. Bro kan pernah kan nentuin Dia kan pakai Fibo. Iya, sebelumnya Fibo. Cuma kan belakangan karena mau praktis aja. Fibo kan susah. Nah, yang menjadi masalah itu kan kalau misalkan menggunakan trendline garis itu kan gampang. Kita kalau misalnya udah sering trading lihat chart gitu, sekadar lihat ya udah tahu gitu ya. Artinya area harga yang ya seperti kalau yang seperti yang Joseph pakai kan ini kan trendline ya. Kelihatan banget lah itu kan harganya berkali-kali garisnya lah, garisnya lah. Ataupun misalnya yang pakai garis ini kan juga itu pakai garis lurus atau apa, kita kelihatan punya harga yang disentuh berkali-kali gitu range areanya. Itu kan jadi support. Kalau Fibo kan problemnya itu sebenarnya di penentuan 0 sama 100 ya. 0 sama 100 itu masing-masing orang beda-beda soalnya. Fibonacci sebentar, ada ya Fibo di sini? Seperti tadi contoh yang INKP lah. Kalau tadi saya tarik pakai Fibonacci itu nggak ketemu kan, nggak sesuai itu sama yang kita yang ini punya support resistnya gitu. Jadi kalau Fibo mungkin pakai weekly lebih akurat kali. Ya? Si Fibo ya. Fibo pakai weekly mungkin lebih akurat kali ya. Chart weekly. Ya, soalnya dia juga kalau menurut saya sih Fibo kan juga termasuk lagging ya. Sebentar ya. Punya gua sih kayaknya ada Fibo. Tapi karena ini, ini dia Fibonacci retracement. Oke. Kalau versi Fibo-nya si pedagang angka, dia pasti ngambil sama sih, garis yang paling banyak itu jadi support resistant dulu. Terus ditarik ke resist yang paling sering sih, kurang lebih. Sorry. Itu karena udah break apanya? Break resistnya akhirnya dia berubah kan, Bro. Nah, ini dia kalau Fibo. Nah, makanya kalau Fibo itu kan penentuan 0 sampai 100-nya itu. Misalkan kayak contohnya yang tentuin itu. Ini kan tentuin 0-nya kan di area 1000 nih. Terus area keduanya itu di area 5000. Ya, 5000. Nah, kenapa tidak di angka area 3000? Nah, karena kan di 3000 kan juga ada start dari awal harga sebelumnya rally panjang lah sebenarnya itu. Ini menurut versinya mereka ya, yang main Fibo tuh
Fibo itu sebenarnya sudah angka keramatnya yang orang yang bikin Fibo dulu. Jadi mereka punya asumsi bahwasanya biasanya berdasarkan hitung-hitungan mereka angka itu akan kembali lagi ke angka yang resist yang ada sesuai dengan Fibo. Dalam beberapa kasus sih kalau tidak ada berita buruk atau apapun sebenarnya itu sah-sah aja sih. Cuman dari pengalaman yang pemain teknikal begini bro, semakin banyak orang pemain teknikal, market semakin berjalan. Karena tiap orang pakai ini kan, pakai teknikal masing-masing kan, nentuin support resistance, nentuin kapan buy kapan sell. Tapi hari ini karena kita cuma bahas support resistance berdasarkan garis trendline dan yang seperti itu sih bisa-bisa aja. Kalau yang berdasarkan Fibo ya ini yang terjadi bro, yang nongol ini sekarang, yang lu lihat. Nah itu, maksud saya cara menentukannya itu loh, cara menarik garis Fibo-nya itu loh harus. Karena kalau sebenarnya kan Fibo itu paling enak karena begitu kita tarik langsung kelihatan tuh tem mana super mana resist karena dia udah bagi harganya kan. Nah cuma kan kendala yang sekarang tuh cara kita tarik Fibo-nya itu yang tepat gitu loh. Kayak contohnya kan gue kan tarik dari 10.000 ke 5.000. Kenapa nggak ke 3.000 maksud saya gitu loh? Sebenarnya awalnya ditarik ke belakang bro. Jadi kalau ya gimana kok ini ada komentar? Enggak sih. Kalau secara Fibo itu kan yang kita ukur itu kan adalah retracement kan. Makanya Fibonacci retracement. Retracement itu kan artinya mundur. Jadi ya, yang ke belakang. Ya, biasanya kalau menurut saya sih ya, dari yang saya pahami itu biasanya kan penarikannya itu dari satu titik yang paling tinggi pada saat dia mulai mau koreksi, kan kita mau tahu nih dia koreksinya sampai sejauh mana, retrace-nya sampai sejauh mana. Jadi dari titik yang paling tinggi ditarik ke titik yang paling rendah sebelumnya. Dan itu bergantung sama range kita. Jadi kalau yang di layar itu saya lihat sebelum extension itu kan titik V yang paling bawah itu kan dengan yang itu. Jadi ya setelah kita tarik kan baru kita tentukan kita mau entry di retracement yang ke berapa. Ada yang di 61.8, ada yang di 76.8 kan. Jadi ya sebenarnya sih golden ratio itu juga sah-sah saja. Cuman memang sih awal-awal kita belajar yang kita bingung menentukan tariknya dari mana gitu sesuai prinsip dari Fibo-nya. Kalau angkanya sih nggak berubah, cara tariknya ini. Jadi kita paling sering ada itu jadi contohnya aja ya itu dengan chart yang naik turun kayak gitu kan. Jadi kan bisa saja orang narik itu bisa saja kan orang narik dari bukan titik lowest itu kan. Bisa dari titik pada saat dia sideway kemudian breakout itu. Jadi yang dia tentukan. Jadi begini, sebenarnya sih kalau Fibo ini bro, kalau untuk ke yang lagi downtrend ini sebenarnya nggak bisa dipakai sih. Karena kenapa? Dia biasanya retrace cuma retrace ke atas, tidak ada retrace ke bawah. Ketika market itu sudah balik dan membentuk resisten baru atau support baru, nah itulah yang bisa di retrace. Kalau kita tarik ke belakang lagi bro, ya nggak bisa, nggak valid. Nggak valid, tidak akan pernah valid bro. Ya, jadi ini cuma untuk penentuan setelah dia benar kata si Ko Juniardi sih, maksudnya kalau ini dia sudah balik mantul atau dia sudah berhasil break dari downtrend atau resistance sebelumnya, itulah yang bisa di retrace. Kalau menurut versi orang awalnya bisa aja retracement pertamanya itu bukan di yang sekarang nih, tapi retrace-nya yang di ini bro. Sebentar, ini di sini jatuhnya. Ini dia. Kan awalnya dia break di sini kan, downtrend itu orang udah bisa pasang Fibonacci, bro. Kalau betul. Kalau diteliti sih gambarnya kalau pas sampai di titik dia ternyata udah break lagi si Fibonya. Nah,
Itulah yang membuat orang, oh ini udah nggak valid lagi Fibo-nya bro. Dia mesti bikin Fibo baru. Atau dia menggambar beberapa Fibo. Aku pernah lihat Bro Irwan ini dia gambar Fibo 1 iya, Fibo 1 menimpa Fibo yang lain. Sebenarnya sih benar bro. Setuju-setuju aja. Kalau pada masa uptrend sih kayaknya bro. Kalau yang lagi downtrend sih ini nggak bisa dipakai kayaknya. Gimana pendapat Bro Irwan ya? Enggak, makanya maksudnya ya itu ya, maksudnya ada orang yang lebih biasa mahir pakai Fibo karena kan ada menentukan, ini kan masuk salah satu cara menentukan sebuah Ada orang yang belajar cara ini sih nentuin Fibo. Tapi kalau kita orang awam kita nggak terlalu inilah bro. Saya tidak menyarankan Anda untuk memakai kalau masih orang awam bro. Justru sebenarnya kalau Fibo itu lebih enak karena begitu tarik garis sekali langsung ketemu tuh, langsung berapa support resistnya itu. Banyak tuh, ada di 30-an, ada di 50, ada 60-an, 70-an. Jadi kan udah enak tuh. Kalau menurut ilmunya yang pernah aku dapat Fibo setelah break atas, kalau dia tetap mau menuju uptrend, dia itu hanya boleh tertahan minimal sampai ke Fibo 50. Ketika dia sudah mencoba Fibo 30 itu, market sudah ragu. Dan ketika dia sudah break market Fibo 30 itu, ya sudahlah bro. Siap-siap berlapang dada aja kalau punya barang di atas bro. Kalau menurut itu ya, menurut ilmu yang pernah gue pelajarin, kalau udah lewat, kalau udah lewat dari Fibo 30 itu udah menandakan kekuatan bullnya sudah tidak ada. Sering sih ada